Kemudian, nah ini ketentuan spek ya, ketentuan spek. Ini saya rasa umum lah, spek yang kita buat itu mengoptimalkan produksi dalam negeri, mengoptimalkan SNI, kemudian ramah lingkungan, pengadaan berkelanjutan, boleh menyebutkan merek untuk pengadaan tertentu seperti pengadaan komponen, spare part, pengadaan yang sudah ada sistemnya, pengadaan yang sudah ada dalam katalog, tender cepat, kita memungkinkan untuk melakukan penyebutan merek di sini. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau untuk pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya bikin spesifikasi teknis, kalau untuk konsultan kita bikin KAK, Kira-kira ini minimal komposisi yang harus tersedia di dalamnya. Oke, nah, ini spesifikasi contoh. Nah, selain spesifikasi teknis dan KAK, yang perlu dibuat juga pada saat perencanaan pengadaan itu adalah RAB. RAB itu kita membuat rencana anggaran biaya, kira-kira apa saja nih item-item biaya yang akan kita pergunakan pada saat kegiatan swakelola ini akan kita laksanakan. Kita lihat, untuk swakelola tipe 1, RAB-nya simpel ya, RAB-nya praktis di sini. Kita tinggal melihat apa saja item-item komponen biaya yang diperlukan. Item-item komponen biaya yang diperlukan. Berdasarkan apa? Biaya masukan yang kita perlukan. Yang kemarin saya sempat perlihatkan ya, Bapak Ibu, kalau saya mau melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, honor, ATK, jamuan makan minum, cetak-cetak handout materi, cetak-cetak poster mungkin, kalau rencana kegiatannya di hotel mungkin paket full board meetingnya. Jadi sudah kita siapkan sedemikian rupa perkiraan item-itemnya tadi. Ini kalau swakelola tipe 1. Swakelola tipe 1. Berbeda dengan swakelola tipe 2. Kalau swakelola tipe 2, RAB-nya kita ini berdasarkan tadi proposal yang disampaikan oleh instansi pemerintah yang akan melaksanakan kegiatan kita. Makanya setelah nota kesepahaman, kemudian kita minta instansi tersebut menyampaikan RAB. RAB inilah yang dipelajari oleh PPK. Kalau oke, RAB ini nanti yang dituangkan ke dalam RKA tadi yang menjadi pegangan kita. Insya Allah tertib ini kalau polanya seperti ini. Nah, kita lihat lagi RAB yang disampaikan oleh instansi pemerintah lain yang akan melaksanakan kegiatan kita ini kan ada yang memang tarifnya sudah tarif resmi ya, tarif resmi PNBP ya, PNBP. Seperti contoh, Bapak Ibu mau ada kegiatan ngirim diklat peserta diklat tim 2, 3, 4 ke LAN atau ke BPSDM Kementerian Dalam Negeri atau BPSDM Provinsi. Itu sudah ada tarif resminya. Maka tarif resmi inilah yang kita jadikan dasar RAB kita tadi. Jadi praktis ini. Jadi tinggal kita surat ke mereka, Pak Makelan, mereka sampaikan, oh ini tarif PNBP kami, kemudian ini yang nanti kita sepakati di dalam kontrak terkait dengan besaran tarif PNBP-nya tadi. Tapi ada juga yang tidak menerapkan tarif PNBP ya, seperti contoh yang dengan beberapa kampus negeri yang mereka memang belum punya tarif PNBP, sehingga mereka menyampaikan proposal, oh untuk penelitian ini mereka akan membuat ini, butuh ini, untuk tenaga ahlinya ini, untuk penelitinya ini, nanti untuk biaya lapangan seperti ini. Nah ini kita bisa tuangkan di sini. Mereka sampaikan ke proposal. Nah ada satu nih yang perlu Bapak Ibu cermati. Di dalam kegiatan swakelola tipe 2 ini, mau tipe 2, 3, 4, satu pun pastilah saya yakin ada di dalamnya pengadaan-pengadaan yang kita menggunakan penyedia. Sangat jarang kegiatan swakelola itu yang tidak ada pengadaan penyedianya. Ya seperti contoh, ya kita mau melaksanakan BIMTEK di hotel, pasti ada penyedianya itu. Mungkin untuk ruang pertemuan, makan minum, cetak, fotokopi segala macam. Bapak Ibu mau melakukan penelitian dengan kampus umpamanya, pasti di dalamnya ada pengadaan yang menggunakan penyedianya. Swakelola yang di dalamnya ada pengadaan yang menggunakan penyedianya. Nah, ini yang perlu disepakati nih. Siapa yang akan melaksanakan pengadaannya? Apakah instansi tadi yang akan melaksanakan itu, atau mereka tidak bersedia, atau mereka tidak mau, tapi diserahkan kita saja yang melaksanakan?
itu yang perlu disepakati nanti di dalam kontrak. Makanya nanti di dalam kontrak kita itu, Bapak, kita perlu bersepakat sama mereka, PPK, apakah nanti mereka yang akan menyediakan barang jasanya atau kita. Contoh saja ya, saya ilustrasikan ini. Kayak sekarang ini banyak kegiatan dana kelurahan dengan masyarakat. Ternyata ada yang masyarakat yang mereka mau melaksanakan saja pekerjaan, sementara beli materialnya mereka enggak. Beli materialnya sama kelurahan, KPA, kelurahan yang melaksanakan. Masyarakat taunya kerja saja. Artinya itu nanti dipisahkan itu. Tapi kalau seandainya masyarakat atau yang akan melaksanakan swap kelola ini mereka bersedia untuk melaksanakan, maka disepakatilah bahwasanya proses pelaksanaan pengadaan yang menggunakan penyedianya mereka yang akan melaksanakan kegiatan tadi. Itu yang perlu kita sepakati. Itu nanti berdasarkan RAB ini nih, berdasarkan RAB ini sehingga kita nanti menjadi tahu apa nih komponen biaya yang diperlukan. Nanti kita akan menyepakati bahwasannya pembiayaan ketika di dalamnya ada barang, bahan, material, jasa lainnya, siapa yang akan melaksanakan berdasarkan RAB tadi? Ini yang nanti akan kita tuangkan di dalam kontrak. Nah, ini swaklola tipe 2. Kalau swaklola tipe 3 dan tipe 4 lebih kurang sama, kita tawarkan kepada kelompok masyarakat, mereka siap, mereka mampu, nota kesepahaman, selanjutnya mereka menyampaikan proposal RAB dipelajari, kemudian kita lihat nanti RAB-nya seperti apa, kalau oke ini kita tuangkan ke dalam RKA-KL kita. Kalau seandainya di dalamnya ada pengadaan barang jasa yang menggunakan penyedia, di sini nanti yang perlu kita sepakati, siapa nih, apakah tetap mereka yang akan melaksanakan, atau kontraknya terpisah, kita yang melaksanakan, kita yang mengadakan barang jasanya, mereka yang akan melaksanakan kegiatan tadi. Makanya perlu clear pada saat membangun kesepakatan, contoh kayak tadi Pak Iqbal, atau kemarin ya Pak Wayan dengan Pak Wayan dengan UNUD, Pak Iqbal dengan ITB. Kira-kira nanti ketika di dalamnya ada pengadaan yang menggunakan penyedia, siapa yang akan melaksanakan pengadaan yang menggunakan penyedianya ini yang perlu disepakati, itu yang nanti yang dituangkan di dalam kontrak swaklola kita. Nah, Ibu dan Bapak, selanjutnya bagaimana proses pelaksanaan dari kegiatan swaklola ini. Nah, nanti kan ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya. Saya izin membahas sekilas di tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang tipe 3 dan tipe 4-nya, Mbak narasumber kita yang juga sudah hadir, ikut mengawasi kegiatan hari ini, cuman belum muncul suaranya Mbak Mutiara yang akan menemani Bapak Ibu hari ketiga dan keempat besok. Soalnya nanti saya juga ikut bergabung nanti menjadi moderator ketika Mbak Mutiara sebagai pembicaranya nanti. Nah, tapi beliau nanti bercerita banyak tentang tipe 3 dan tipe 4, kemudian bercerita juga tentang bagaimana proses serah terimanya. Nah, saya sekilas terkait dengan tipe 1 dan tipe 2. Ibu dan Bapak, swaklola tipe 1, nah kalau kita lihat bagaimana proses persiapannya, ini intinya sih pembagian pekerjaan lah, pembagian rangkaian tugas-tugasnya, yang pastinya di kegiatan swaklola tipe 1 ini, kita di proses persiapan, kita sudah mulai mengoptimalkan peran para pihak di penyelenggara swaklola. Di tim persiapan, tugasnya nyiapin rencana kegiatan, nyiapin rencana jadwal, membantu dalam review spek, membantu dalam review RAB, segala macam nanti selanjutnya PPK yang menetapkan. Ini tugasnya. Sementara yang nanti yang akan melaksanakan tim pelaksana, tugasnya ini nanti nih. Tim pelaksana. Oh, sorry. Saya cerita sedikit dulu. Di swaklola tipe 1, tim persiapan dan tim pelaksana ini boleh rangkap. Siapa tahu ada keterbatasan personil nih, boleh rangkap. Tim persiapan dan tim pelaksana ini boleh rangkap. Tim pengawas yang jangan. Tim pengawas terpisah biar tidak konflik of interest terkait dengan pelaksanaan. Boleh saja tim pelaksana ini dari kantor kita atau kita menggunakan kantor lain, boleh. Tapi bukan ahli dalam artiannya, tapi tim pelaksana, para pekerja. Saya menggambarkan contoh, ada kegiatan swaklola tipe 1 di sebuah kecamatan. Karena lagi sibuk atau personilnya terbatas, kecamatan minta tolong dengan ada satuan kerja lain yang tak terlalu jauh dari kantor,
kelihatan tak terlalu sibuk untuk diminta untuk menjadi tim pelaksana bantu-bantu kegiatan, boleh itu. Tapi tim pelaksananya, cuman tim persiapannya harus dari instansi yang punya anggaran. Tim pengawas dari harus instansi yang punya anggaran. Tapi tim pelaksana dari instansi yang punya anggaran, bisa juga kita mengajak instansi dari yang lain. Bisa juga kita mengajak dari instansi yang lain tadi, untuk yang menjadi tim pelaksananya ini. Tapi tim persiapan dan tim pengawas boleh ditangani oleh yang sama. Bagaimana proses pelaksananya? Ya sudah gampang ini. Proses pelaksanaannya tinggal dilaksanakan oleh tim pelaksana, laksanakan oleh tim pelaksana sesuai dengan jadwal, sesuai dengan rencana kerja. Jangan lupa tertib administrasi, bikin laporan, catat setiap aktivitas, dokumentasikan setiap kegiatan. Jangan lupa PPK memperhatikan skema pembayaran. Bagaimana pembayarannya? Ya tergantung bagaimana kebijakan keuangan yang diterapkan. Siapa tahu berlaku karena ini swaklola tipe 1 ada honor segala macam, ya berikanlah honornya. Ada pengadaan barang jasa di dalamnya yang menggunakan penyedia, kalau barangnya sudah datang bayarkan tadi. Nanti kalau sudah selesai kegiatan tim pelaksana laporan, serahkan pekerjaan tadi kepada PPK. Nah, nanti kita bahas di materi yang keempat ya, terkait dengan teknis serah terima pekerjaan. Oke. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan? Proses pelaksanaan pengawasan kegiatan ini dilakukan oleh tim pengawas. Tim pengawas melakukan pengawasan yang diawasi sesuai dengan perencanaan. Makanya tim pengawas ini perlu pegang KAK, perlu pegang rencana kegiatan, perlu pegang hal-hal yang telah ditentukan yang menjadi pedoman awal ya. Karena tim pengawas ini dia membantu penyelenggara dia membantu PPK untuk mengawasi kegiatan swaklola tadi, baik secara administrasi, teknis maupun keuangan. Jadi dilakukan proses pengawasan-pengawasan biar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kalau ada penyimpangan, maka tim pengawas laporan kepada PPK biar ditindaklanjuti. Ibu dan Bapak, berdasarkan pengalaman dan beberapa diskusi-diskusi yang pernah saya temukan, sering kita melaksanakan kegiatan swaklola tipe 1. Tapi tak bisa dipungkiri sering kalau kegiatan swaklola tipe 1 ini kita kadang hanya membuat panitia, yang kadang hanya panitia pelaksana saja sebenarnya. Itu sebenarnya tim pelaksana itu. Kadang kita tidak tertib ya, tim persiapan tidak jelas siapa, tim pengawas tidak jelas siapa. Makanya melalui pelatihan ini Bapak Ibu sama-sama kita saling mengingatkan kalau kita ada kegiatan swaklola biasakan tertib, buatkan penyelenggara swaklola dengan lengkap. Kemarin saya sudah tayangkan ya contoh SK penyelenggara swaklola, ada tim persiapan, ada tim pelaksana dan tim pengawas, dan masing-masing ada ranah tugas kewenangannya. Masing-masing ada ranah tugas kewenangannya biar terjadi check and balances lah. Ada yang melaksanakan, ada yang mengingatkan, ada yang ngawasin. Jadi tertib pelaksanaan kita tadi. Nah, jadi swaklola tipe 1 ini kira-kira seperti ini skemanya. Di swaklola tipe 1 ini, siap-siap kita akan melaksanakan kegiatan yang kita yang mengelola, output kita yang mengelola, sesama juga, tapi masing-masing ada ranah kewenangan yang akan mengatur, mengingatkan sesuai dengan job desk-nya. Ini swaklola tipe 1. Kalau swaklola tipe 2 sebenarnya lebih kurang sama Bapak Ibu, cuman di swaklola tipe 2 ini tim persiapan dan tim pengawas kan di ranahnya kita. Jadi lebih banyak membantu kita. Sementara tim pelaksana ini dari instansi pemerintah yang lain. Mereka yang akan fokus melaksanakan kegiatan sehingga mengantarkan output. Ini tugas dari tim dari tim pengawas, dari tim pelaksana dari instansi pemerintah lainnya tadi. Oke, cara kerjanya seperti apa? Nah, kalau di swaklola tipe 2, tim persiapan dan tim pengawas ini yang boleh sama dari kita. Sementara tim pelaksananya kan dari instansi yang lain ya. Tapi kalau tim persiapan dan tim pengawas ini boleh sama. Berbeda kalau swaklola tipe 1, tim persiapan dan tim pelaksana boleh sama. Tapi kalau di swaklola tipe 2 dan nanti juga di swaklola tipe 3, tim persiapan dan tim pengawas ini boleh sama. Tim persiapan dan tim pengawas boleh sama. Yang nggak boleh itu adalah tim pelaksana, karena dari instansi pemerintah yang lain. Ini yang melaksanakannya. Teknis pelaksanaannya seperti apa? Sama ya, Bapak, tim pelaksana yang melaksanakan, kemudian lakukan selalu pencatatan dengan tertib, dokumentasikan kalau ada hal-hal yang menjadi aktivitas, kemudian PPK nanti bayarkan, nanti kalau sudah tim pelaksana serah terima kepada PPK. Nah, ada catatan di sini,
kalau kita melaksanakan swaklola tipe 2, itu kita yakini instansi yang akan melaksanakan kegiatan tadi memang mampu melaksanakannya. Sehingga pekerjaan utamanya mereka yang akan menyelesaikan. Jangan sampai swaklola tipe 2 ini pekerjaan utamanya malah diserahkan lagi kepada pihak lain. Saya pernah dikonsultasikan, ada salah satu daerah, mereka ceritanya ini ya, dinas pendidikan ada kegiatan swaklola, kegiatan konstruksi, mereka pengen swaklola tipe 2 dengan dinas PU, masih di satu daerah saja. Boleh itu, boleh saja. Cuman ternyata sama dinas PU, mereka nanti ternyata serahkan kepada CV penyedia konstruksi yang akan melaksanakan kegiatan tadi. Nah, ini yang nggak boleh ini. Jadi kegiatan swaklola tipe 2 ini kita serahkan kepada instansi pemerintah lain yang pekerjaan utamanya, output utamanya, ini akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya tadi. Mereka, jadi jangan mengalihkan lagi pekerjaan utamanya kepada pihak yang lain. Jadi jangan dialihkan kepada pihak yang lain. Jadi kira-kira seperti itu tuh konsepnya untuk swaklola tipe 2. Sedangkan pengawasannya ini diawasi oleh tim pengawas. Samalah mengawasi administrasi, teknis, dan keuangan. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan, jangan lupa diskusikan, laporkan dengan PPK. Nah, ini konsep dari swaklola, pelaksanaan dari swaklola tipe 2. Kira-kira itu, Ibu dan Bapak. Untuk yang swaklola tipe 3, tipe 4, ini dari saya cuma bahan bacaan saja. Nanti lengkapnya sama Ibu narasumber kita besok yang akan menjelaskan, Mbak Mutiara. Jadi saya izin skip beberapa bagian, saya langsung loncat di bagian yang ini. Saya bahas bagaimana pelaksanaan dan dinamika ya di dalam pelaksanaan swaklola tipe 2 dan 3. Di dalam pelaksanaan swaklola tipe 2 dan 3, ini yang melaksanakan adalah pemerintah. Yang melaksanakan pemerintah. Sehingga ketika di dalamnya ada pengadaan yang menggunakan penyedia, maka berlakulah ketentuan bagaimana cara memilih penyedia. Berbeda di swaklola tipe 3 dan tipe 4. Kalau di swaklola tipe 3 dan 4, Ormas, Pokmas, ini bukan pemerintah. Sehingga tata cara pengadaan, kalau di dalamnya mereka melaksanakan pengadaan yang membutuhkan penyedia, itu mereka bisa melaksanakan dengan lebih leluasa, tidak mengikuti cara pengadaan memilih penyedia di pemerintah. Contoh kalau umpama swaklola tipe 4 nih, ada beli material bangunan, ya silakan aja masyarakat mau melaksanakan belanja ke toko bangunan. Tapi kalau di swaklola tipe 1 dan 2, ini karena pemelaksananya adalah instansi pemerintah, maka tak sembarangan tata cara pelaksanaan pengadaan kalau di dalamnya melaksanakan pengadaan dengan menggunakan penyedia. Contoh ya, saya contohkan. Ada kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh BPSDM, sama diklat Pimpat beberapa angkatan. Ternyata pengadaan makan minumnya, nilainya sampai umpama 400 juta makan minum peserta diklat. Maka bersiap-siap pengadaan barang jasanya, karena ini instansi pemerintah, akan dilakukan dengan tender, dilaksanakan dengan proses tender. Sama di swaklola tipe 2 juga ya, karena instansi pemerintah. Tapi berbeda ketika yang di swaklola tipe 2, yang mau melaksanakannya ini ternyata adalah BLU atau BLUD, maka masuk pengadaan yang dikecualikan. Masuk ke dalam pengadaan yang dikecualikan. Artinya ketika pengadaan yang dikecualikan ini, kalau untuk yang BLU, BLUD, PTNBH, segala macam, kampus yang PTNBH, yang ada statutanya sendiri, maka tata cara pengadaannya mengikuti ketentuan yang mereka buat. Nah, ini yang perlu dicermati. BPSDM melaksanakan pengadaan diklat, ada pengadaan penyedianya, makan minum 400 juta, nanti siap-siap pemilihan penyedianya tender. Peserta dibagikan jaket sama seragam, ternyata jaket sama seragamnya 100 juta, oh boleh pengadaan langsung. Oh ternyata peserta nanti dibagikan alat belajar ya, alat belajar. Oh ternyata ada di dalam katalog, bisa ikut casing.
Nah, artinya pemilihan penyedianya mengikuti mekanisme yang berlaku terkait dengan skema pemilihan penyedia. Siswa kalau tipe 1 dan tipe 2. Ini yang mungkin Bapak Ibu akan temukan ini. Contoh kayak kemarin ya Pak Wayan tadi kita lihat juga ada beberapa contoh-contoh yang sudah saya sampaikan, mau bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Ternyata perguruan tinggi negerinya, kemarin Pak Wayan cerita UNUD ya. UNUD ini saya belum tahu apakah PTNBH, apakah BLU atau belum ya. Berarti ketika kita lakukan dengan swapla tipe 2, beliau-beliau ini, UNUD ini, berarti mereka adalah instansi pemerintah. Sehingga mereka tata cara pengadaan mereka harus mengikuti ketentuan pengadaan barang jasa yang menggunakan caranya penyedia. Tadi Pak Iqbal bekerja sama dengan ITB udah PTNBH, maka tata cara pengadaan barang jasa yang menggunakan penyedia di ITB, maka bersiap-siap ITB akan melaksanakan pengadaan yang dikecualikan. Dikecualikan dari apa Pak? Peraturan pengadaan barang jasa pemerintah, karena mereka akan mengikuti ketentuan yang diatur di statutanya ITB. Kira-kira seperti itu.